Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah orang-orang munafik. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 23 ayat 13-15 dan di dalam ayat 13 berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kata munafik adalah kata yang menjengkelkan dan menyakitkan buat banyak orang. Karena tidak ada orang yang ingin atau suka disebut munafik. Tetapi tahukah saudara bahwa istilah yang sangat kita benci itu justru ada di dalam diri kita, dan tanpa kita sadari sebenarnya kita sering hidup di dalam kemunafikan. Selama pelayanannya di muka bumi, yang paling dikritik dan diserang bahkan dibenci oleh Yesus adalah kemunafikan. Jika kita baca kalimat-kalimat Yesus dalam ayat-ayat bacaan kita hari ini, kita akan jumpai bahwa Yesus berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang tajam. Kalimat-kalimat yang Yesus ucapkan adalah kalimat yang keras dan kesannya tidak ada kompromi. Karena kemunafikan adalah sesuatu yang mendatangkan amarah bagi Yesus. Saudaraku, boleh saja kita banyak menyumbang gereja, boleh saja kita dikenal sebagai seorang yang baik, dan kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi kita harus tetap ingat bahwa kemunafikan adalah sesuatu yang mendatangkan amarah bagi Yesus. Karena itu ada beberapa hal penting tentang kemunafikan yang harus kita tahu. Di dalam ayat 13 di situ dijelaskan bahwa kemunafikan menghambat orang lain untuk melihat kemuliaan Allah. Tuhan ingin kita semua menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, memancarkan kemuliaan Allah, khususnya kita yang ada dalam ibadah di gereja, kita yang aktif dalam kegiatan rohani. Kita semua harus menjadi terang. Tahukah saudara bahwa dunia sudah bertambah gelap dan orang-orang benar, orang-orang yang hidup di dalam kasih Allah, orang-orang yang mengerti firman Allah adalah orang-orang yang harus dapat memancarkan kemuliaan Allah, harus memancarkan terang Kristus. Kalau kita sebagai orang percaya yang sudah belajar Alkitab, yang mengenal Yesus dengan dekat, yang memanggil Allah sebagai Bapa, lalu kita sendiri tidak bisa menjadi saksi Tuhan, kita sendiri tidak bisa memancarkan kemuliaan Allah, maka dunia harus belajar dari siapa? Karena itu hidup Kristen harus memancarkan kemuliaan Allah. Kemunafikan lawan katanya adalah ketulusan. Ketulusan artinya luar dan dalamnya sama. Hatinya dan perbuatannya bersih, itulah ketulusan. Tetapi kemunafikan adalah sesuatu yang ada di luar untuk menutupi apa yang ada di dalam. Perbuatannya kelihatannya bersih, tetapi hatinya penuh dendam, keserakahan, dan hal-hal yang jahat. Dan inilah kemunafikan yang dapat menghambat orang lain untuk melihat kemuliaan Allah. Dan yang kedua, kita belajar dari ayat yang ke-14 bahwa kemunafikan pasti akan mendatangkan hukuman. Apa artinya semua perbuatan baik yang kita buat kalau pada akhirnya kita akan menuju pada penghukuman Kristus? Sekarang saatnya yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Ingat, tidak ada gunanya kita hidup munafik. Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan menerima kita apa adanya. Tidak usah tutupi keberadaan kita. Mungkin saudara berkata, saya sebetulnya orang yang punya banyak masalah. Saya sebetulnya orang yang penuh dengan kejahatan dalam hati dan pikiran saya. Ada banyak yang tidak bersih dalam hidup saya. Tidak perlu saudara menjadi orang munafik.
Datang saja kepada Tuhan dengan apa adanya. Kalau saudara masih punya dendam, amarah, saudara masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup saudara, datang kepada Yesus apa adanya, maka Dia akan memulihkan segenap hidup saudara. Dan yang ketiga, dari ayat yang ke-15 kita belajar bahwa kemunafikan dapat menghancurkan pertobatan orang lain. Kemunafikan bukan hanya menghambat orang lain untuk melihat kemuliaan Allah, tetapi orang lain yang sudah bertobat pun bisa mundur, bahkan bisa 2 kali lebih jahat daripada orang yang munafik itu. Jadi kita dapat lihat bahwa kemunafikan adalah sebuah bahaya besar di dalam gereja. Karena itu jangan pernah bergaul dengan orang-orang munafik, dan jangan pernah hidup munafik. Karena bukan hanya orang lain terhambat untuk melihat kemuliaan Allah, tetapi orang yang sudah bertobat, orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, orang yang tadinya tidak percaya Tuhan dan tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan rohani, bisa menjadi hancur imannya karena dia melihat kemunafikan di dalam diri orang-orang Kristen yang sudah terlebih dahulu mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus membenci kemunafikan? Karena Yesus mau menerima kita apa adanya. Dan karena Yesus mau menerima kita apa adanya, maka tidak perlu kita hidup munafik. Yesus mau menerima kita apa adanya. Apapun kekurangan dan kelemahan kita, Yesus tetap mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kepada kami, menegur keras kepada kami untuk kami tidak menjadi orang munafik. Karena kami tahu dengan kemunafikan kami dapat menghambat orang lain untuk dapat masuk ke surga. Karena kemunafikan kami akan menerima hukuman. Dan karena kemunafikan kami bisa membuat orang yang sudah bertobat sekalipun akan menjadi lebih jahat dari yang sebelumnya. Tuhan ampuni kami kalau mungkin selama ini kami hidup munafik. Kami tidak mau tampil apa adanya dalam hidup kami. Kami menutupi banyak hal yang tidak baik dari diri kami. Tapi lewat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, mampukan kami untuk kami bangkit, untuk kami menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Dan biarlah lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami berjalan hari ini sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.